Dek Lani? Iya Pak. Dek Lani ngapain di sini? Iya saya emang di sini ada rumputnya Pak. Oh, sama kita berarti. Saya juga kalau ngambil rumput di sini. Oh gitu. Makasih Pak. Jangan manggil Pak. Aku aja manggilnya Adek. Iya Pak. Mas. Hamparan sawah hijau yang menyejukkan menjadi saksi tumbuhnya benih-benih cinta antara Suryo dan Lani. Tatapan mereka perlahan menggetarkan hati kecil dua insan yang mabuk asmara. Oh iya, kita tetanggaan tapi tidak punya nomor masing-masing ya? Wah, harus punya. Biar kalau ada apa-apa, kita bisa saling menghubungi. Bisa aja deh. Lah, emang harus tetangga itu harus saling tolong-menolong. Ya toh? Iya boleh. Ini mas nomornya mas. Kata-kata manis ala lelaki hidung belang dilontarkan Suryo kepada Lani. Tanpa ragu, Suryo meminta nomor ponsel Lani. Lani pun luluh terhadap gombalan Suryo dan sukacita memberikan nomor ponselnya. Jadi Bu, kata Pak Ustadz tuh kalau makan nggak baca doa tuh nanti makannya dimakan setan Bu. Kebayang nggak sih Bu sesama apa? Semenjak bertukar kontak, Suryo lebih sering memandang layar ponselnya untuk berkirim pesan singkat kepada Lani. Gerak-gerik Suryo lantas membuat istrinya menaruh bibit curiga. Wah, acara kesukaan Ibu nih. Ah, pasti nggak bisa nonton. Iya. Tuh Bu, acara kesukaanmu tuh. Iya. Hal yang sama terjadi pada Lani. Pandangannya yang terus tertuju ke layar ponsel membuat keluarga Lani merasa curiga. Panggilan anak-anaknya tidak lagi diindahkan olehnya. Iya, kalian ngomong macam masalah acara TV kan? Iya Ibu denger. Itu loh Bu, handphoneku Bu. Kalau dipakai SMS-an terus, habis ntar pulsanya. Pak, boleh ditaruh dulu handphonenya. Makan dulu, nanti bisa dilanjut lagi. Ih, Bapak nih ya aja. Ayo toh makan, itu tuh bukan waktunya main HP. Ya. Yuk, makan yuk. Ayo makan. Bapak tuh telat. Dari tadi kita udah mulai makan. Bapak aja tuh sibuk main HP. Walah Mir, ntar itu ganti pulsamu. Gak usah khawatir. Bu, ibu aku perhatiin mainin HP terus Bu. SMS-an sama siapa sih Bu? Ya wajar lah, Ibu SMS-an. Kenapa sih yang ngamarin teman-teman? Dikasih kamu kan Mas? Loh, kamu tahu sih? Iya iyalah, apa sih aku gak ketahuan kamu Mas? Ini Mas. Bisa aja kamu. Maaf ya, dan nunggu aku lama. Gak apa-apa Mas. Kamu itu mau ngomong apa, Dok? Enggak sih Mas. Kenapa kita itu gak kenal dari dulu ya Mas ya? Ya, namanya juga semuanya itu harus melewati proses. Biar rasanya itu pol. Betul? Iya Mas, emang lebih pol rasanya. Yang penting sekarang itu kita udah jadi jodoh. Kamu bisa aja. Kisah asmara Suryo dan Lani terus berlanjut. Mereka semakin terlihat mesra. Tak ingin diketahui oleh orang lain, mereka memadu kasih secara sembunyi-sembunyi. Hanya langit biru tak berawan yang menyaksikan. Lani dan Suryo saling bercengkerama seperti sepasang remaja yang baru mengenal cinta. Tanpa sadar, di kejauhan seseorang melihat kemesraan. Bune si Yono, karo Pak Suryo. Lah beres iki. Wah, nang mesti kasih tahu si Yono iki. Ya, serius. Ya, juga dah. Kalau kamu gak percaya. Yan. Kamu ikut aku ya? Ikut kemana? Kamu ikut aku ke kebun. Aku lihat ibumu sama Pak Suryo berduaan di kebun. Udah kamu ikut aku aja. Udah kamu ikut aku aja. Yuk, ayo cepetan. Ini kerjaanku gimana? Udah biarin aja. Har, gimana? Cepet kasih tahu aku. Aku lihat di sana. Udah kita kesana aja. Terus. Kemesraan Lani dan Suryo seketika terhenti oleh suara teriakan yang dikenal. Keduanya pun tertangkap basah sedang bermesraan, hanya dapat salah tingkah. Ibu, Pak Suryo, ini itu ibu saya Pak. Bapak sama ibu lagi ngapain di sini? Tidak begitu Mas Yono. Tadi itu aku lagi nyari kayu. Ibu kamu itu lagi nyari rumput. Tapi sepertinya jarinya ibu kamu itu luka. Makanya tak periksa. Mana Bu? Mana? Tidak ada yang luka. Bapak itu keterlaluan. Bapak itu punya istri Pak. Jangan ya, itu beneran. Ibu cuma nyari rumput doang ya. Sabar kan? Sekarang kita kepala desa. Ayo Pak, ayo kita dampingi ayo. Ayo Pak.
Sesampainya di balai desa, Yeni melapor kepada kepala desa atas perselingkuhan Lani dan Suryo. Perdebatan yang terjadi menghasilkan sebuah surat perjanjian. Sekarang giliran Bapak. Pak Suryo harus tanda tangan ini. Ayo Pak, tanda tangan Pak. Ayo Pak, tanda tangan. Akan tetapi, akankah hati yang tersakiti dapat diobati dalam sebuah janji tanpa sebuah materai kepercayaan? Apakah ini penyebab Suryo yang nantinya menjadi jasad yang dimakan abu? Bu. Dek. Dek. Apa sih Mas? Teriak-teriak. Kamu lihat ibu enggak? Nah mungkin di depan, aku nggak tahu. Di luar. Ngapain? Nggak tahu. Yono merasakan ada keanehan pada Lani. Lani yang biasanya menonton bersama keluarga acara favoritnya kini tak ada di tempat yang semestinya. Ibu pasti teleponan. Tapi teleponan sama siapa? Kecurigaan Yono semakin kuat setelah melihat ibunya sedang asyik menerima telepon dari seseorang, Suryo. Perasaanku jadi nggak enak begini yo. Ini kejadiannya seperti mirip yang waktu itu. Apa jangan-jangan? Tanpa diketahui, anak-anaknya Lani memulai hubungan kembali dengan Suryo. Alasan demi alasan dibuat demi menutupi hubungannya dengan kekasih gelapnya. Ibu baru ingat kalau hari ini ibu ada janji sama ibu tetangga. Ada pengajian Mir. Duh ibu, kirain ada apa toh? Lanjutin transaksinya gak apa-apa. Iya bu, gak apa-apa. Ibu pindah kan? Iya bu. Namun kesalahan fatal dilakukan oleh Lani. Ia meninggalkan ponselnya tanpa menghapus riwayat kontak yang ia hubungi. Yono yang melihat ponsel itu pun langsung mengeceknya. Itu ibu mau kemana? Katanya ada pengajian sama ibu-ibu tetangga. Pas banget. Itu HP ibu ketinggalan. Jadi aku bisa ngecek siapa orang yang selalu telepon ibu. Masih kepo banget toh mas. Aku itu bukan kepo, tapi untuk kebaikan ibu juga. Kalau saudara ada apa-apa yang nelpon, tapi kalau orang lain gimana? Iya juga sih mas. Ada yang nelpon ibu lagi tuh. Kamu tahu enggak ini siapa? Aku nggak tahu itu nomor siapa. Masa kamu udah tahu? Hah? Iya, nggak tahu aku mas, benar. Udah kamu yang ngomong. Ospek kan? Wah, dia lagi. Berani-beraninya emang sama aku. Apa sih mas? Ini suara si Suryo. Yono membuktikan bahwa suara yang selama ini mengusik hidupnya adalah Suryo sang hidung belang. Emosinya pun memuncak, ia merasa harus memberi pelajaran kepada lelaki paruh baya itu. Suryo telah mempersiapkan segalanya untuk bertemu dengan kekasih gelapnya itu. Pakaian yang rapi dan wangi, parfum melengkapi persiapannya untuk bertemu Lani. Istri Suryo menaruh rasa curiga. Bapak kok mau cari rumput? Tapi gini, bawa jaket. Wangi lagi. Ya bu, bapak ini kan pakai celana pendek di dalam. Jadi habis cari rumput, bapak mau cari rezeki lain lagi. Itu. Ya wes, kalau urusan bapak udah selesai, bapak cepat pulang ya. Nanti ibu masakin makanan kesukaan bapak. Tumben, ibu ingat? Ingat dong pak, semur jengkol sama tumis kangkung kan? Kalau begini, bapak jadi pengen cepat pulang. Makan masakannya ibu. Bapak bisa aja. Ya wes, bapak berangkat sekarang ya. Iya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya pak. Aku SMS Lani dulu. Lani, kamu lagi di mana? Dering ponsel berbunyi. Pesan singkat Suryo terkirim ke ponsel Lani. Sialnya bukan Lani memegang ponsel melainkan Yono. Amarah Yono sudah memuncak. Namun ia sedikit bersabar untuk memenangkan permainan ini. Aku lagi di rumah, Mas. Wah, kebetulan. Yuk, kita ketemuan sekarang. Oke, aku pergi sekarang. Yono membalas pesan Suryo dengan berpura-pura menjadi Lani. Suryo yang tidak memiliki firasat apapun bersemangat menemui tambatan hatinya. Biar tahu rasa kamu ya. Kamu itu udah melanggar perjanjian sama aku. Jangan-jangan Wajah sumringah terpenuhi
terpancar dari wajah Suryo. Jalanan seperti dihamparkan karpet merah hanya untuk dirinya. Mahkota kerajaan serasa dikenakan dengan penuh rasa bangga. Orang aku mau ketemu sama yang manis. Kayak kopi kamu ini, manis. Wah, kayaknya lagi kasmaran roda 2 nih. Alhamdulillah, udah tua masih romantis-romantis sama istri sendiri ya. Ya pasti dong. Emangnya kayak kamu, doyannya jajanan mulu. Makanya jadi tukang warung, jualan jajanan. Cuaca yang baik, suasana yang tentram membuat Suryo merasa alam sedang mendukung akan pertemuannya dengan kekasih hatinya. Lupa gue. Berapa tahun ya? Pak Ade. Ya wes lah. Piro kopinya? Biasa 4.000 aja Pak Ade. 4.000. Ya, Wah, pas 4.000. Makasih ya. ya sama-sama Pak Ade. Setelah beberapa menit mencarinya, Yono berhasil menemukan senjata pemangkas di dapur. Berbekal sebuah parang yang dibungkus kain, Yono meminta saudaranya Mira untuk mengantarnya ke tempat yang ingin ia tuju. Aku bakalan balas dendam sama kamu. Suryo! Mira! Mira! Apa lagi Thomas? Kamu antar aku sekarang. Aku ada perlu sekarang. Parang yang terbungkus kain disembunyikan Yono dalam motornya dan dibawa untuk menemui kekasih gelap ibunya.